misal halte, stasiun dan lain-lain tuh udah nyaman banget, waktu nggak kayak di yang crowded. Kita juga harus mengantisipasi potensi kemacetan karena kebutuhan mobilitas masyarakat terus meningkat setiap tahunnya. Siapa anak Jakarta yang nggak tahu Blok M, sebuah kawasan yang terkenal dengan wisata kuliner dan juga tempat hangout lintas zaman. Tapi Blok M juga terkenal sebagai saksi dari lahirnya bus rapid transit atau BRT yang menjadi sistem transportasi pertama di Indonesia dan juga mengubah wajah dari transportasi Jakarta. Untuk itu kita akan mengulas bersama upaya untuk menghadirkan transportasi umum perkotaan massal yang juga kita akan membahas tantangan-tantangannya. Bersama saya Syifa, inilah Jelajah Moda. Berbicara kemacetan, saat ini bukan hanya terjadi di kota Jakarta. Gagasan Transjakarta bermula dari upaya mengatasi masalah kemacetan di Jakarta yang setiap harinya menghadapi jutaan pergerakan orang, baik dari dalam kota maupun kota-kota penyangga. Saat ini, lebih dari 57% penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan. Diperkirakan angka ini akan terus naik hingga 60% pada tahun 2030. Fakta ini membawa tantangan besar berupa lonjakan mobilitas masyarakat. Kota-kota besar di Indonesia perlu mengantisipasi supaya peningkatan mobilitas tidak berubah menjadi kemacetan lalu lintas kronis yang sulit dikendalikan dan mahal untuk ditanggulangi. Jakarta sudah mengawalinya dengan membangun sistem transportasi bus rapid transit atau BRT Transjakarta yang resmi beroperasi pada 1 Februari 2004. Berawal dari Koridor 1, jurusan Blok M Kota, kini Transjakarta sudah memiliki 14 koridor yang menjangkau berbagai sudut kota. Tidak hanya bertujuan untuk mengurai kemacetan, kemudahan aksesnya menjadi cerminan dari kebutuhan warga yang hendak bermobilitas. Mbak Dia, menurut Mbak Dia, dampak dari adanya transportasi umum yang terintegrasi di Jakarta itu apa aja? Kalau pertama dampaknya menurut kamu, kalau yang dari dulu sampai sekarang ya, kalau bukan emang udah ada transport umum tapi kan udah terintegrasi atau nggak dihitung pemerintah. Pertama udah soal keamanan udah pasti banget ya Mbak. Terus kedua kenyamanan, kenapa kenyamanan? Karena sekarang tuh kayak misalnya halte, stasiun dan lain-lain tuh udah nyaman banget, waktu nggak kayak di yang crowded banget. Dampak yang paling signifikan yang aku rasakan yang pertama itu kita mudah kemana-mana. Kalau dulu ya zaman-zaman aku masih sekolah, transportasi umum ini masih jarang, jadi kita kemana-mana jalan kaki. Tapi sekarang kalau udah ada transportasi umum kayak Transjakarta, kita kemana-mana gampang, tinggal dari rute satu ke rute yang lain. Namun, karena tidak semua kota di Indonesia siap, maka diperlukan solusi yang berkelanjutan. Pada tahun 2020, Kementerian Perhubungan menghadirkan program By the Service, sebuah skema subsidi di mana pemerintah membeli layanan dari operator angkutan umum dengan tujuan meningkatkan kualitas, ketersediaan, dan keterjangkauan transportasi publik. Program ini adalah perbaikan dari kebijakan sebelumnya berupa pemberian bantuan bus kepada pemerintah daerah yang ternyata kurang efektif dan tidak berkelanjutan. Melalui skema ini, pemerintah pusat menanggung biaya operasional di tahap awal. Sementara, masyarakat boleh membiasakan diri menggunakan angkutan umum dengan pelayanan yang berkualitas, kira-kira seperti yang saya sedang naiki ini. Dalam 5 tahun pelaksanaannya, program ini telah menjangkau 14 kota-kota besar dan telah melayani lebih dari 88 juta penumpang dengan tingkat keterisian rata-rata nasional sebesar 40,71%. Artinya, ada kepercayaan masyarakat yang semakin tumbuh terhadap pelayanan transportasi publik ini. Sebagian daerah telah berhasil melanjutkan program ini secara mandiri seperti Bandung, Medan, Bali, dan Banjarmasin. Sementara beberapa daerah lain mulai mengambil alih operasional secara bertahap.
Tahun 2025, BTS terus berlanjut di kota-kota seperti Surabaya, Makassar, Surakarta, Banyumas, Balikpapan, dan Palembang. Ada juga kota-kota seperti Semarang, Padang, Batam, hingga Aceh yang telah berinisiatif menyelenggarakan transportasi umum secara mandiri melalui berbagai skema pendanaan sesuai kapasitas fiskal masing-masing. Kenapa pendekatan stimulus BTS ini dipilih? Bagaimana peran pemerintah daerah dalam sistem ini? Dan sebenarnya apa sih yang ingin dicapai dengan program ini ke depannya? Untuk menjawab semua itu, saya menemui Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan ini berkolaborasi dengan pemerintah daerah dengan harapan setelah program BTS dari Kementerian Perhubungan berakhir, pemerintah daerah ini bisa melanjutkan secara mandiri. Ini penting agar masyarakat merasakan kehadiran pemerintah. Kita juga harus mengantisipasi potensi kemacetan karena kebutuhan mobilitas masyarakat terus meningkat setiap tahunnya. Tidak hanya menghadirkan transportasi umum yang handal bagi masyarakat, tetapi juga terintegrasi baik dengan moda transportasi lainnya ataupun dengan pusat-pusat kegiatan masyarakat. Kementerian Perhubungan sangat mengapresiasi pemerintah daerah yang telah melanjutkan program BTS ini, maupun pemerintah daerah yang telah menghadirkan layanan transportasi umum perkotaan secara mandiri, meskipun tidak ada bantuan anggaran dari APBN. Harapannya, kota-kota yang lain bisa segera mengikuti program BTS ini. Program By the Service tidak hanya sekedar menghadirkan layanan transportasi perkotaan. Lebih dari itu, program ini bertujuan untuk membangun sistem transportasi umum yang berkelanjutan sebagai bagian dari keseharian masyarakat. Lewat layanan yang konsisten dan bisa diandalkan, program By the Service diharapkan bisa menumbuhkan kebiasaan baru, yaitu masyarakat yang nyaman untuk berpergian meski tanpa kendaraan pribadi. Seiring waktu, program ini juga mendorong tumbuhnya komitmen dan kemandirian pemerintah daerah dalam penyediaan transportasi umum. Pada episode berikutnya, kita akan melihat bagaimana penerapan program By the Service di salah satu kota dengan lalu lintas terpadat di Indonesia. Ikuti terus ceritanya di Jelajah Moda.